Assalamualaikum. Halo masyarakat. Pada video sebelumnya sudah kita sentil sedikit mengenai jenis kata yang ketiga, yaitu harf, yang intinya adalah punya makna, namun maknanya itu ada pada yang lain, dan dia baru punya makna itu ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Kesimpulan umumnya seperti itu. Kenapa saya katakan umumnya? Karena ada kalanya harf itu ketika sendirian dia memang tak punya makna. Karena kan dia harus digabung dengan kata yang lain agar punya makna. Pas sudah digabung dengan kata yang lain, dia tetap tak punya makna. Jadi dia hanya sebagai huruf tambahan saja. Kasihan dia, terlihat berdampingan, tapi hanya sebagai pajangan. Terlihat bersama, tapi hanya formalitas belaka. Tapi gak gitu juga. Meskipun dia hanya sebagai huruf tambahan, biasanya dia masih punya kegunaan, yaitu sebagai taukid atau pengukuhan dari kalimat yang sedang dibicarakan. Oh, agak jadi kasihan deh kalau gitu. Namun ini sih udah pelik ya. Jadi sementara kita nikmati saja pembahasan yang ini dulu. Seruput dulu kopinya. Nah, kan harf ini baru punya makna ketika digabung dengan kata yang lain. Tapi ternyata makna dari harfnya itu tidak tunggal. Dia bisa punya makna lebih dari satu ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Supaya ada gambaran, coba lihat beberapa contoh kalimat harf berikut ini. Seperti hal, lam, min, ila, dan an. Contoh yang pertama yaitu hal. Umumnya, hal itu berbentuk istifham atau pertanyaan, yang berarti apakah. Yang selama ini kita ketahui kan hal itu artinya apakah. Namun, tidak selamanya hal itu berarti apakah. Pada konteks yang lain, hal itu bisa juga berarti adakah, bukankah, tidakkah, dan tidaklah. Nah, semuanya ini masih dalam bentuk istifham atau pertanyaan. Tapi bisa juga hal itu berbentuk nafi atau penegasian. Penegasian itu peniadaan. Jadi hal itu artinya bukan apakah dan kawan-kawan, melainkan tidak ada. Tidak ada. Seperti pada ayat hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, hal di situ itu bukan bentuk istifham atau pertanyaan, melainkan nafi atau penegasian. Jadi arti halnya itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika sendirian, hal itu tak punya makna. Kalau mau punya makna ya harus digabung dengan kata yang lain. Pas sudah digabung dengan kata yang lain, ternyata maknanya itu bisa lebih dari satu. Jika maknanya lebih dari satu, terus mana arti yang tepat? Ya nanti dilihat dulu konteksnya. Kira-kira pada kalimatnya itu lebih tepat diartikan dengan arti yang mana? Di sini harus pakai perasaan. Jadi ada kepekaan rasa ketika hendak memahami bacaan atau ucapan orang lain. Contoh yang kedua yaitu lam. Lam itu umumnya bentuk nafi atau penegasian. Bisa berarti tidak atau belum. Di sini juga harus pakai perasaan. Kira-kira arti yang tepatnya itu tidak atau belum. Kemudian min. Min itu banyak bentuknya ya di sini. Bisa bentuk ibtida, permulaan yang berarti dari, dimulai dari gitu. Atau tab'id, sebagian dari, atau ta'lil alasan, karena, jadi min itu artinya karena, atau zaidah, huruf tambahan. Jadi min itu ketika sudah digabung dengan kata yang lain, dia tidak punya arti. Contoh yang keempat yaitu ila. Ila itu umumnya bentuk intiha atau ujung, akhir, pungkasan, itu intiha. Biasanya berarti ke. Contohnya seperti pada penggalan ayat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini Masjidil Haram merupakan awal dari keberangkatan jeng Nabi pada saat Isra, dan Masjidil Aqsa merupakan tujuan akhir dari Isra-nya jeng Nabi. Jadi di sini minnya itu min yang bermakna ibtida dan ilanya itu bermakna intiha. Atau bisa juga ila itu berbentuk musohabah atau berbarengan yang berarti beserta. Jadi ila tidak berarti ke,
melainkan beserta. Namun ini sih jarang sekali ya. Jarang sekali. Ila berarti beserta. Umumnya ya berarti ke. Contoh berikutnya yaitu an. An itu juga banyak makna atau bentuknya. Bisa mujawazah atau lewat. Jadi artinya an itu melewati. Atau badaliyah, pengganti atau sebagai pengganti. I'rad, berpaling atau menjauh. Atau bisa juga ba'diyah dari kata ba'da yang berarti setelah. Jadi an itu artinya bisa bermacam-macam. Intinya harus ada ketelitian dari pembaca atau pendengar dalam merespon untuk memahami bacaan atau ucapan. Ya tadi itu harus pakai perasaan. Kira-kira arti yang tepatnya itu yang mana? Nah, pada kesimpulan harf kan sudah disebutkan bahwa harf itu punya makna, tapi maknanya itu tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan ada pada yang lain. Contohnya seperti hal. Misalkan hal itu berarti apakah. Nah, arti apakahnya itu bukan arti dari hal, melainkan dari istifham. Atau misalkan hal itu artinya tidak ada. Arti tidak adanya itu bukan pada hal, melainkan pada nafi. Atau lam. Lam itu artinya tidak atau belum. Arti tidak atau belumnya itu bukan pada lam, melainkan pada nafinya. Min. Misalkan min itu artinya karena. Arti karenanya itu bukan pada min, tapi pada ta'lil. Atau ila. Misalkan berarti ke. Arti ke-nya itu bukan pada ila, melainkan ada pada intihanya. Dan seterusnya. Jadi harf itu punya makna, tapi maknanya itu tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan ada pada yang lain. Dan makna-maknanya itu baru muncul ketika harfnya sudah digabung dengan kata yang lain. Jadi gimana? Belajar nahu ini sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Kowe rasah kakean cangkem tak platok ndasmu we. Bajingan we. Tidak semudah itu, Ferguson. Bahkan perbedaan penggunaan harf saja bisa membuat artinya menjadi berbeda 180 derajat. Seperti pada kalimat berikut. Rogiba fi dinil Islam dan rogiba an dinil Islam. Kata rogiba arti aslinya itu yaitu berhasrat, berkeinginan, atau menyukai. Rogiba fi dinil Islam artinya menyukai agama Islam atau senang terhadap agama Islam. Kalau raghiba an dinil Islam artinya membenci agama Islam. Jadi perbedaan penggunaan fi dan an saja itu sudah mempengaruhi arti. Atau ada hadis yang mungkin kalian pernah baca mengenai hadis nikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Di situ ada kata rogibaan. Karena rogibaan ada annya, maka artinya itu membenci atau tidak menyukai. Atau contoh lain yang menurut saya menarik, ada kata-kata ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhun nasu qad malu. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malun. Aku melihat orang-orang pergi mendekat kepada orang yang punya duit. Wa man la indahu malun fa'anhun nasu qad malu. Jika dia tak punya duit, maka orang-orang pergi menjauhi dirinya. Jadi mala ila artinya mendekat, condong untuk mendekat. Kalau malaan artinya menjauh. Atau ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man la indahu zahabu fa'anhun nasu qad zahabu. Ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabun. Aku melihat orang-orang pergi mendekat kepada orang yang punya emas. Wa man la indahu zahabun fa'anhun nasu qad zahabu. Jika dia tidak punya emas, maka orang-orang pergi menjauhi dirinya. Jadi zahaba ila dan zahabaan itu artinya sudah berbeda. Zahaba ila pergi mendekat, kalau zahabaan pergi menjauh. Jika nada yang saya bawakan itu terlalu bagus, saya kasih pertimbangan deh dengan nada yang ini.
رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا لا 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 Di dalam kitabnya, Syekh Ibnu Ajurum menyebutkan waharfun ja'a limaknan. Waharfun dan harf ja'a ay wudi'a. Maksudnya ditetapkan apa harf limaknan untuk suatu makna. Gampangannya adalah harf yang bermakna. Jadi yang dimaksud harf di sini itu tidak sembarang harf, akan tetapi harf yang ja'a limaknan, harf yang punya makna. Karena harf itu ada dua jenis. Yang pertama harfun mabaniyun, yaitu harf yang digunakan untuk menyusun kata atau bahan untuk menyusun kata. Yang kedua yaitu harfun ma'aniyun, harf yang bermakna atau harf yang digunakan untuk menyusun kalimat. Contohnya seperti hal. Haknya hal dan lamnya hal itu namanya harf mabani, harf yang digunakan untuk menyusun kata, bukan untuk menyusun kalimat. Karena masing-masing dari hak dan lamnya itu tidak punya makna. Dia kan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu tidak punya makna. Sedangkan halnya itu adalah harf ma'ani, harf yang digunakan untuk menyusun kalimat. Karena dia sudah punya makna, meskipun ya maknanya ada pada yang lain. Karena punya makna, maka dia bisa digunakan untuk menyusun kalimat. Namanya harf ma'ani. Atau di dalam bahasa Indonesia, itu ada yang dikenal dengan kata, suku kata, dan huruf. Seperti makan. Makan itu kata, terdiri dari dua suku kata, yaitu ma dan kan, makan. Dan kata makan itu terdiri dari 5 huruf, M, A, K, A, N. Nah, yang M, A, K, A, N, yang notabene huruf alfabet, itu namanya harf mabani, atau huruf yang digunakan untuk menyusun kata, bukan untuk menyusun kalimat. Karena masing-masing dari huruf itu tidak punya arti. Sedangkan kata makan, itu namanya harf ma'ani. Dia bisa digunakan untuk menyusun kalimat, karena punya arti, yaitu tindakan memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, dan menelan. Contoh kalimatnya misalkan, kamu dikasih makan. Jadi kata makannya bisa dibuat menjadi suatu kalimat, yaitu kamu dikasih makan. Pas sudah dikasih makan, malah kurang. Dan harf itu terbagi menjadi 3. Ini dilihat dari kata yang terletak setelah harf. Yang pertama bisa masuk ke isim dan fiil. Yang kedua hanya masuk ke isim. Dan yang ketiga hanya masuk ke fiil. Yang bisa masuk ke isim dan fiil itu seperti hal. Artinya, kata setelah hal itu bisa berupa isim, bisa juga berupa fiil. Kemudian yang hanya masuk ke isim itu seperti huruf jar, yang min, ila, an. Artinya, kata setelah huruf jar itu pasti berupa isim. Kemudian yang hanya masuk ke fiil itu seperti amil nawasib dan amil jawazim. Artinya, kata setelah amil nawasib dan amil jawazim ini pasti berupa fiil. Tapi yang huruf jar, amil nawasib, dan amil jawazim ini belum dipelajari sih ya di channel ini. Yang penting, sementara tahu aja bahwa ketentuannya itu kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa harf itu punya arti, tapi artinya itu ada pada yang lain. Dan dia baru punya arti itu ketika sudah disandingkan dengan kata yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan harf di dalam kitab Jurumiyah ini adalah harf ma'ani, bukan harf mabani. Dalam bahasa Indonesia, harf itu bisa saja disebut dengan kata depan atau kata bantu. Dan dilihat dari kata yang terletak setelah harf itu terbagi menjadi 3. Ada yang bisa masuk ke isim dan fiil, ada yang hanya bisa masuk ke isim, dan ada yang hanya bisa masuk ke fiil saja. Jadi, ngerti kan? Masa gak ngerti? Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Tolol amat sih. Bukan saya ngomong ya.